Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh. Tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuman rambutnya, ulak, itu batal wudunya, tidak sah, harus diulang. Terakhir kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua, para pemirsa, para pendengar rahimana wa iyyakumullah ajmain dimanapun berada. Pada kesempatan istimewa ini masih kita akan menanggapi mungkin atau menambah wawasan tentang video yang dikirim ke saya tentang masalah cara berwudu. Nah, cuma yang sekarang ini kita akan menanggapi tentang mengusap kepala. Memang ayatnya di sini mengatakan wamsahu biru'usikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Nah, berarti kalau muka dibasuh, kemudian tangan dibasuh, nah kalau kepala itu adalah diusap, bukan dibasuh. Nah, cuma yang jadi permasalahan, apakah kalau dibasuh kepala itu salah atau tidak? Nah, ini pembahasan yang kita sekarang itu. Tadi ayatnya mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Tidak mengatakan wagsilu ru'usakum, tidak mengatakan begitu. Tapi wamsahu, usaplah kepala kalian. Nah, kali lagi, yang jadi permasalahan sekarang, apakah andai kata ada orang di saat wudu bukannya mengusap tapi membasuh kepalanya, apakah itu salah atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas kitab yang sama, yakni kitab Al-Bajuri, Hasyiah daripada Fathul Qorib. Tapi sebelumnya langsung ke Fathul Qoribnya dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa walau ghasala ra'sahu jaza. Wah, menarik ini. Kalau dia itu membasuh kepalanya itu jaza, boleh. Nah, walaupun ayatnya itu mengatakan mengusap, tapi andai kata kita basuh, maka boleh hukumnya. Lah, kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini dikatakan wa asy'ara qauluhu jaza. Ah, ya. Ungkapan beliau yang mengatakan jaza atau boleh memberikan pemahaman, memberikan indikasi bahwa annal masha afdalu. Oh ya. Bahwa mengusap kepala itu afdalu, lebih afdal. Wa in kana la yukrahul ghuslu. Sekalipun la yukrahul ghuslu, tidak makruh untuk dibasuh. Oh ya. Berarti lebih afdal untuk ngusapnya. Kalau dibasuh bagaimana? Boleh. Apakah makruh kalau kita basuh? Enggak makruh. Boleh. Cuma lebih afdal mengusapnya. Tapi kalau kita basuh, enggak apa-apa, boleh.
Misalnya, ini air, diginikan langsung basuh, tidak masalah. Dan tidak makruh menurut kitab Al-Bajuri. Loh, alasannya apa? Kama qalahu fi syarhil hawi. Wa innama, nah ini alasannya. Wa innama jaza, sesungguhnya boleh dibasuh. Li'annal maqsuda minal mashi wa wal balal. Oh ya. Karena tujuan utama, esensi daripada ngusap itu sebenarnya basahnya. Apakah kalau kita basuh basah enggak? Oh, lebih dari basah. Nah, intinya di sini dalam mengusap itu adalah ada balalnya, yaitu ada basahnya. Hasilun bil ghusli, ay bil ghuslil bil ghusli wa ziyadah, bahkan itu lebih daripada itu. Nah, berarti sekali lagi tidak nyampe kepada makruh pun tidak nyampe itu. Orang yang di saat wudu dia basuh kepalanya. Cuma lebih afdol mengusap. Kenapa kira-kira lebih afdol? Nah, ini mungkin jadi pertanyaannya. Kenapa ngusapnya lebih afdol dibandingkan dengan membasuhnya? Sebab kalau dibasuh rambut kita, ini terutama sekali yang punya rambut, waduh repot Pak di saat sholat. Setiap wudu dibasuh langsung, terus tidak ada handuk digunakan untuk ngusap. Ini waktu sholatnya rasanya agak kurang nyaman. Apalagi yang rambutnya panjang dalam keadaan basah. Nah, itu sebabnya mungkin kayaknya kenapa yang disyariatkan itu adalah yang penting balalnya, yaitu basahnya, dan cara untuk membasahkannya cukup hanya atau bisa hanya dengan sekedar mengusapnya. Tapi kalau kita membasuhnya itu tetap boleh dan tidak dimakruhkan. Nah, oleh sebab itu ya mudah-mudahan para jamaah yang mendengar, yang mungkin wudhunya sebelumnya hal dengan ya kebetulan mungkin sewaktu-waktu membasuh, tidak usah khawatir, karena dengan cara membasuh pun itu tidak masuk dalam kategori dilarang, bahkan makruh pun tidak. Nah, ini pembahasan kita sekaligus mungkin sebagai tambahan wawasan tentang bagaimana cara untuk berwudu, terutama sekali dalam mengusap rambut. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan andai kata ada orang yang berwudu dengan cara membasuh, ya jangan kita sampai menyalahkannya atau apalagi mengatakan bahwa wudunya tidak sah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد